Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, malam ini saya kedatangan sahabat saya, seorang mualaf yang saya kira tidak asing lagi, banyak kita kenalkan dalam media Facebook ini. Malam ini dia sengaja datang karena tidak ada kajian, libur gitu ya, bermalam minggu di rumah saya. Tapi saya ingin mencoba memanfaatkan waktu yang luang ini sambil rileks, ingin mengetahui perkembangan pemahaman keagamaan mereka, keagamaan saudara kita yang mualaf ini. Dulu karena pernah kita coba bertanya tentang bagaimana pemahaman dia tentang Islam, bagaimana pemahamannya tentang sholat, bagaimana pemahamannya puasa, Idul Fitri, dan seterusnya. Hari ini kita akan coba berbicara tentang masalah kematian menurut pandangan dia. Bagaimana pemahaman dia tentang kematian. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Yusuf. How are you? I'm fine, thank you. So long time, yeah, we not meet you. Yeah, so Okay, long time. nice to meet you tonight. Yeah. I want to ask you about we discuss talking about the death according to you. What you thinking about the death according to you? Well, I'm thinking that is just temporary, because this life is just for testing only. And then we look like we finish the life, but we just waiting for another life is coming. Just sleeping only, like sleeping. Oke, jadi saya mencoba bertanya tentang bagaimana pandangan apa yang Anda pikirkan tentang kematian. Karena dulu kan dia ateis ya, dia seorang non-muslim dan agamanya ateis, tidak punya agama. Setelah dia mempelajari Islam dan mendengarkan ceramah-ceramah kita juga dan pengajian kita, saya ingin tahu apa pikiran Anda tentang kematian. Dia jawab bahwa hidup itu sifatnya sangat temporary, sangat sementara. Dan kematian itu adalah sesuatu proses perpindahan aja. Dan sebuah masa tunggu untuk memasuki kehidupan yang lain setelah kematian. Jadi bagi dia kematian itu bukanlah sebuah akhir dari kehidupan manusia, tetapi memulai sebuah kehidupan baru. Itu dalam pemikiran dia. Okay, next I want to ask you about what you get it to when you understand the meaning of the death according to you. Well, according to me, I get it the peace, Peace, yeah? What do you mean by peace? Meaning peace, must looking before my life. When I was atheist, if I have sick, if I have problem, if I have stress, anything I have, I have nothing for support me, not psychologically support. After get it, this life is temporary, we know die really. The main problem of the human is solved. We are just for testing here. For what way? Just for testing. So my heart finally is peace, no more thinking, oh I die, what happens if I die? Oh yes ya. Ini pertanyaannya, jawabannya sangat mendalam menurut saya. Saya tanya, apa hikmah yang bisa Anda ambil ketika Anda memahami tentang konsep kematian? Dia jawab bahwa dengan memahami kematian yang sebenarnya, dia menimbulkan rasa peace, ada ketentraman, ada kedamaian. Ketika saya tanya apa maksudnya dengan kedamaian, dia bilang sebelum saya muslim, dia ateis, dia begitu galau ketika dia dalam keadaan sakit, ketika dalam keadaan unwell, itu kondisi kejiwaan dan kebatinnya galau ya. Seperti dia ada ketentraman, tapi ketika dia mempelajari tentang konsep kematian yang dia lihat dalam ajaran Islam, dia menemukan bahwa justru dengan mempelajari kematian ada kedamaian, karena tidak ada kekhawatiran bahwa setelah kematian itu kemudian akan menimbulkan suasana batin yang lebih parah, tapi akan mendapatkan kedamaian. Dia dijanjikan oleh Tuhannya yang seperti dia baca bahwa tidak perlu ada kekhawatiran untuk menghadapi sebuah kematian. Jadi ini menarik jawabannya. Kok ketika saya tanya apa yang bisa diambil hikmahnya ketika Anda memahami tentang mati, dia bilang peace. Okay, thank you very much. And next question I want to ask you about I believe that after the death there is another life. Yes. Yes. Please I explain. believe after the death of another life, because I believe in the Quran and in Hadith. And then Quran and Hadith say we after the life have another life. This life is really no life. This life is just really testing life only. So I really trust in another life. Ya, saya tanya ke beliau, apakah Anda percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian? Dia jawab, saya percaya, I believe dan trust.
Dari mana dia percaya bahwa dia menjelaskan dari Quran, dan Allah menjelaskan dalam Qurannya bahwa setelah kematian itu ada sebuah kehidupan baru, dan dia mengatakan bahwa hidup di dunia ini hanya sebuah testing, hanya sebuah ujian, dan nanti akan menghadapi kehidupan yang sesungguhnya itu setelah after the death. Saya kira ini luar biasa, ada perkembangan pemahamannya tentang tentang kematian. Okay, next question. I want to ask you about do you believe that after the lasting, after we did there is the two places for the people. The first maybe heaven and then hell. And I want to ask you why people go to the hell and why the people go to the heaven. Well, yes. Heaven. Well, yes. I believe in in another life that took place for the people waiting for the place. One is hell, one is heaven. Paradise, yeah. Yeah, paradise also. Why the people go one other place? Well, I believe in the dunya is testing time. Testing about we can control or not as ego. I think is one for, according to me, the main. Can control of the ego. If we can control the ego, we can do what Allah say, what the Quran say. We exactly have the possibility to go to Jannah. After just Allah subhanahu wa ta'ala can choose. Yes. But if we not, we follow the ego, we follow the arrogance, we follow the shaitan way. In there, the wife will go to fire. Yeah. Oke. Ya, juga merupakan jawaban yang mendalam menurut saya bagi sekelas mu'alaf ya, yang baru memahami Islam, tetapi jawaban ini sangat mendalam. Saya tanya ke dia, apakah Anda percaya bahwa nanti di sana ada surga dan ada neraka? Lalu saya tanya, kenapa orang masuk neraka, kenapa orang masuk surga? Dia jawab, ya saya percaya bahwa after the death, setelah kematian itu ada dua tempat, dia katakan, ada heaven, ada hell, ada paradise, ada hell, ada surga dan ada neraka. Jadi dia kelihatannya memang banyak membaca Al-Quran dan banyak mendengarkan kajian-kajian mungkin ya. Jadi dia yakin betul bahwa setelah kehidupan ini ada surga dan neraka. Lalu ketika saya tanya kenapa seorang masuk neraka, dia bilang orang masuk neraka ketika hidupnya hanya mementingkan ego, mengikuti setan. Dia bilang kata-kata tadi, dia bilang mengikuti setan dan menentang apa yang disampaikan oleh Allah dan Quran, maka go to the hell, dia bilang. Dan sebaliknya kalau dia punya karakter baik, mengikuti straight way, mengikuti apa yang disampaikan Allah dan Quran dan hadisnya Nabi gitu, dia katakan maka dia go to the paradise. Saya kira ini pemahaman Islamnya tentang kematian sudah mulai agak meningkat menurut saya. Okay, the last question I want to ask you about the what are you believe if we go to the afterlasting, we will meet with our family. Well, I trust we meeting the family in there because I trust in the Quran. Quran say in Arad 20:24, Yes. say we will meet in as family in the Jannah. We will be regarded with peace about you, peace upon you from the angel if we follow the right way, right in the Quran. Yes, nice ya. Smart question atau smart answer. Pertanyaan yang jawaban yang juga sangat cerdas. Saya tanya, apakah Anda percaya bahwa ketika nanti kita mati kita akan bisa bertemu dengan keluarga-keluarga kita berkumpul di sana? Dia bilang sangat percaya. Percaya, dan dia mendasarkan kepercayaan ini pada bacaan Quran, mungkin juga mengikuti kajian yang terdapat di dalam surat Ar-Ra'd yang menceritakan bahwa setelah kematian ketika orang berbuat baik, dia memenuhi syarat dan memenuhi apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu, dia punya keyakinan akan disambut oleh para malaikat di surga nanti. Jadi dia yakin bahwa suatu saat akan bertemu dengan keluarganya ketika nanti di akhirat. Okay, thank you very much, Mr. Yusuf. Your answers is smart, yeah, nice and good, yeah. More about your understanding about Islam is more good. Thank you very much. I hope that God will bless you to forever. Amin. Oke, saudara sekalian, itulah diskusi kita dengan mu'alaf pada kesempatan malam minggu ini, mengisi waktu kosongan. Mudah-mudahan ini menjadi sharing buat kita semua tentang bagaimana perkembangan pemahaman mu'alaf ini terhadap konsep-konsep keislaman, yang topik kali ini adalah tentang kematian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.